Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, hendaknya kita membaca doa dulu yang dipimpin oleh Anbiar. Ya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Hari ini Bapak akan mengajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu mengenai perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Baik, langsung masuk saja ke materinya, yaitu pengertian peradaban Islam. Jadi peradaban Islam di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang interaksi antara ajaran Islam dan kebudayaan lokal yang berkembang sejak masuknya Islam ke Nusantara. Istilah peradaban Islam mengacu pada seluruh aspek kehidupan yang dibentuk oleh nilai-nilai prinsip Islam, baik dalam bidang keagamaan, sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Nah, jadi peradaban Islam di Indonesia itu merupakan sebuah hasil proses yang sangat panjang, ada secara instan gitu. Nah, dari hasil tersebut berkembang menjadi masuknya Islam ke Nusantara itu dari berbagai nilai-nilai tadi ya, dan nilai-nilai tersebut seperti keagamaan, sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Coba Ahmad Gedi sebutkan nilai-nilai tadi apa saja. Kembalikan ke Pak Dewi Tagus nih. Ya, prinsip-prinsip kebudayaan, prinsip-prinsip Islam yang dalam bidang keagamaan apa saja? Kalau aja bisa gitu. Satu keagamaan, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan. Iya bagus, kebudayaan. Ya lanjut. Terus masuk ke materi awal, masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Jadi mayoritas ahli berpendapat Islam mulai masuk sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Jadi menurut para ahli Islam itu masuk sekitar abad ke-7 sampai 13 Masehi melalui kontak dagang antara Nusantara dan dunia Islam. Di sini ada 4 teori, yaitu melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui peranan ulama dan sufi, terus melalui kerajaan Islam awal. Jadi Nova Video tadi abad ke-berapa tadi masuknya Islam tadi? Abad ke-13 Masehi, Pak. Salah. Dari abad ke-berapa sampai ke-berapa itu lah? Oh, dari abad ke-7 sampai ke abad ke-13. Iya, bagus. Bapak ulang-ulang terus, soalnya ini sejarah Bang, jadi Bapak harus ulang terus. Iya, Pak. Nah, di sini kita masuk melalui teori perdagangan. Nah, jadi melalui perdagangan ini teori yang paling kuat di antara teori yang lain. Karena apa? Karena Islam masuk ke Indonesia itu terutama melalui kegiatan perdagangan yang dilakukan pedagang Muslim dari Arab, Persia dan India saat berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Mereka berinteraksi dan hidup bersama masyarakat setempat sehingga ajaran Islam menyebar secara damai melalui hubungan sosial, keteladanan dan perkawinan. Dari pusat-pusat dagang di pesisir, Islam kemudian berkembang ke berbagai wilayah Indonesia. Nah, jadi pada zaman dulu tuh perdagangan ini menjadi pusat utama kayak itu. Nah, berkembangnya Islam itu ke Nusantara. Jadi melalui pedagang-pedagang Muslim lah masuknya ajaran-ajaran Islam itu ke Nusantara ini, seperti pedagang Arab, Persia dan India. Jadi itu. Terus lanjut ke melalui perkawinan. Nah, Islam juga menyebar ke Indonesia melalui perkawinan antara pedagang Muslim dengan perempuan penduduk lokal. Dalam tradisi saat itu, keluarga yang menikah dengan seorang Muslim biasanya mengikuti agama suami, sehingga istri dan keturunannya menjadi bagian dari komunitas Muslim. Nah, jadi melalui perkawinan ini juga termasuk yang yang teori yang juga bagus gitu nah dalam penyebaran agama Islam. Karena apa? Karena kan dulu tuh pedagang-pedagang Muslim tuh mayoritasnya kebanyakan laki-laki. Jadi adanya perkawinan antara
pedagang-pedagang muslim luar tadi dengan perempuan-perempuan yang ada, yang perempuan-perempuan yang ada di Nusantara pada saat itu. Nah, jadi melalui perkawinan ini terjadilah apa namanya? Pada perkawinan inilah jadi istri tadi mengikuti tradisi pada saat itu, yaitu istri mengikuti agama suami tersebut, yaitu muslim. Terus lanjut peranan ulama dan sufi berperan besar dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui pendekatan yang damai, lembut dan sesuai dengan budaya lokal. Mereka mengajarkan Islam lewat teladan, pendidikan serta penggunaan seni dan tradisi setempat, sehingga masyarakat mudah menerima ajaran baru tersebut. Pendekatan inilah yang membuat Islam berkembang pesat dan diterima luas di Nusantara. Terus teori yang terakhir yaitu bukti kerajaan Islam awal. Bukti kerajaan Islam awal Indonesia seperti Samudra Pasai, Pernak dan Demak menunjukkan bahwa Islam telah diterima dan berkembang menjadi kekuatan politik di Nusantara. Terus lanjut, nah di sini kita masuk ke tokoh-tokoh penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ada 4. Tolong bacakan Bahrul Ilmi. Tokoh-tokoh penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada Wali Songo. Yang kedua Sultan Malik As-Saleh. Yang ketiga Sultan Agung. Dan keempat Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya, bagus. Nah, masuk ke Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama yang menyebarkan Islam di Jawa dengan cara damai dan bijaksana. Songo itu akhirnya 9, ya tadi Wali 9 atau 9 ulama yang menyebarkan Islam di Jawa. Jadi Wali Songo ini berpusat penyebarannya di sekitar Pulau Jawa, dan beliau ini para ulama bersembilan ini biasanya menyebarkan agama Islam itu melalui kebudayaan. Nah, terus lanjut ke Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh adalah raja pertama Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama yang tercatat jelas dalam sejarah Indonesia. Ia memerintah pada akhir abad ke-13 dan wafat pada tahun 1297 Masehi. Nah, jadi Sultan Malik As-Saleh ini adalah raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Samudra Pasai itu kerajaan Islam pertama pada saat itu. Nah, pada Ahmad Faisal tadi Sultan Malik As-Saleh itu memerintah pada abad keberapa? 13. Ya. Wafatnya Bang? Wafatnya 1297. 1997 apa yang Nah, lanjut ya, ke Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja terbesar dari Kesultanan Mataram yang memerintah pada 1613 sampai 1645 Masehi. Ia dikenal sebagai pemimpin kuat yang berhasil memperluas wilayah Mataram hampir ke seluruh Jawa, termasuk menyerang Batavia untuk melawan Virosina. Jadi Sultan Agung ini terkenal beliau sangat pemberani karena beliau itu berhasil memperluas wilayah dari Mataram sampai berani menyerang VOC untuk menyerang Batavia. Sidin itu memperluas wilayah itu. Nah, jadi apa tuh namanya, kerajaan Sidin itu luas jadinya dan berhasil menaklukkan VOC. Nah, lanjut ke Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa yang kalian tahu Sidin ini? Adanya NU dan Muhammadiyah ini karena berkat beliau berdua ini. Dan bedanya tuh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memperkuat tradisi pesantren dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan Ahmad Dahlan melakukan pembaruan pendidikan Islam secara modern melalui Muhammadiyah. Nah, keduanya berperan penting dalam perkembangan agama, pendidikan dan kebangkitan bangsa Indonesia. Nah, di Sultan Malik As-Saleh ini juga ada bukti-bukti arkeologis, itu adanya batu nisan Sidin gitu. Nah, Bapak lanjut. Setelah Bapak menerangkan, Bapak hendak mentes buhan pian antara salah satu buhan pian aja maju ke depan untuk menjawab kuis nih Bapak. Kali siap. Yang tahu nih. Nah,
anak menunjuk. Adakah yang bersedia dulu nak? Ambil sudah tadi. Belum lah. Lokman anak mobil. Selamat menjalankan. Adunya. Pak, tadi Lokman berada. Maju sini maju. Pak, tadi Lokman berada kayak takoni Pak. Nah, di sini ada 5 soal untuk menjawab kuis tadi semua pada semuanya ada di sini. Jadi menjawab yang memperhatikan dapat menjawab. Kawannya boleh bantuin menyalurkan saja. Oke. Tapi ini waktu Pak. Ini Pak. Itu aja dulu. Aku waktu kami sebelum detik. Jangan terus aja Pak. Iya bisa nih. Beca soalnya kuning yang Islam pertama di Mana deh? Ini sudah dapat tegangan. Iya. Hijau. Agak sama boleh sama. Boleh sudah dapat hijau. Ya. Berdoa lagi. Sudah lupa dari tadi. Tadi ada bagaimana? Nah. Aduh, mata aku nikah aja belum tadi. Begendang nih, begendang nih. Jangan tadi mana? Terima kasih Anda Lukman. Jadinya biar tadi salah satu kita. Jadi kayak kaidah ingat deh belajar itu. Oh, apalagi kita nanti belajar sendiri ya. Banyak yang dipelajari. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin ke depannya kita para anak sekalian agar lebih fokus lagi mendengarkan. Soalnya kita tadi belajar sejarah itu harus fokus sekalian. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Oh, sebelum menutupnya kita hendaknya membacakan hamdalah dulu. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.